Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Vanessa Zahra akan membahas mengenai batuan metamorf dan vulkanisme. Saya Malika Ramadhani akan membahas batuan beku dan batuan sedimen. Saya Zahra Zahra akan menjelaskan tentang siklus batuan. Saya Muhammad Irza akan menjelaskan tentang bencana alam. Saya Lamsar akan menjelaskan tentang latahan dan limbatan. Saya Malika dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang batuan beku dan batuan sedimen. Batuan beku adalah jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras. Proses batuan beku yaitu batuan beku dalam terbentuk karena pembekuan yang terjadi di dalam dapur magma secara perlahan-lahan sekali, sehingga tubuh batuan terdiri dari kristal-kristal besar. Ciri-ciri batuan beku yaitu memiliki sifat yang keras yang dapat dilihat dari bentuk fisiknya, berbentuk sangat padat, dan tidak mempunyai stratifikasi dan pelapisan. Batuan sedimen terbentuk sebagai hasil pemadatan endapan dalam bentuk bahan lepas. Proses terbentuknya batuan sedimen dinamakan diapnesa. Ada 3 proses diapnesa, yakni diapnesa eugenik, diapnesa mesogenik, dan diapnesa telogenik. Jenis batuan sedimen menurut Graha yaitu batuan sedimen detritas atau klastika, batuan sedimen batu bara, batuan sedimen silika, batuan sedimen karbonat. Sekian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Pertanyaan dari saya, apakah faktor yang mempengaruhi terbentuknya tekstur batuan beku? Saya akan menjawab pertanyaan dari Panaya. Faktor penting yang mempengaruhi tekstur batuan beku adalah tingkat kecepatan pembekuan magma. Saya ingin menanya, apa saja manfaat batuan beku dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat batuan beku dalam kehidupan sehari-hari yaitu bisa sebagai bahan bangunan, fondasi jalan, dan bahan dasar membuat pisau. Ya. Saya Vanaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai batuan metamorf dan vulkanisme. Batuan metamorf atau batuan malihan adalah batuan beku atau batuan sedimen yang mengalami perubahan akibat pengaruh fisis dalam jangka waktu lama. Pengaruh fisis tersebut dapat berupa suhu dan tekanan yang sangat tinggi sehingga mengakibatkan struktur partikel-partikel penyusun batu berubah. Contoh batuan metamorf kontak itu ada botil, stok, lakolit, steel, dan dike. Contoh batuan metamorf diamond itu ada batuan lumpur menjadi batuan tulis. Contoh batuan metamorf pneumatolitis kontak itu ada kursa dengan gas barium berubah menjadi turmain, sejenis permata, dan kuarsa menjadi gas fluorium berubah menjadi topas. Manfaat batuan metamorf merupakan salah satu dari beberapa jenis batuan yang sering dimanfaatkan untuk berbagai jenis kebutuhan manusia, mulai dari untuk kebutuhan bangunan, dekorasi, sampai aksesoris. Batuan vulkanisme adalah semu gejala yang berkaitan dengan pelepasan magma dari dalam bumi ke permukaan bumi melalui celah rekahan ataupun ventilasi bumi. Ada pertanyaan? Saya Malika mau bertanya, apa saja faktor yang mempengaruhi pelapukan? Saya akan menjawab pertanyaan dari Malika. Faktor yang mempengaruhi pelapukan itu ada iklim, batuan induk, topografi, organisme, dan waktu. Saya Zara ingin menanya, mengapa batuan metamorf dapat mengalami perubahan? Karena adanya akibat pengaruh fisis dalam jangka waktu lama. Sekian, terima kasih. Saya Zarina Sofa akan menjelaskan tentang siklus batuan. Siklus batuan adalah proses perputaran di mana material bumi berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya akibat adanya interaksi antara lempengan tektonik dan siklus hidrologi. Proses siklus batuan membutuhkan waktu hingga ribuan tahun sehingga tidak diketahui secara jelas kapan dan akhir dari siklusnya. Proses dari siklus batuan berupa proses siklus batuan ini berasal dari magma yang keluar dari bawah permukaan bumi,
kemudian menjadi dingin karena terkena hujan dan sinar matahari, sehingga menjadikannya sebuah batuan beku. Batuan beku tersebut jika dibiarkan di udara terbuka maka kelamaan akan rusak dan hancur. Sekian, apakah ada yang bertanyakan? Irza ingin bertanya, berapa lama siklus batuan? Saya akan menjawab pertanyaan dari Irza. Berapa lama siklus batuannya adalah proses yang berulang dan berkelanjutan itu disebut sebagai siklus batuan dan akan terus terjadi serta memakan waktu cukup panjang hingga jutaan tahun. Pertanyaan dari saya, mengapa adanya siklus batuan? Saya akan menjawab pertanyaan dari Fanaya. Karena beberapa faktor diantaranya yaitu suhu ekstrim, cuaca ekstrim, tekanan tinggi, maupun faktor air. Saya Malika Ramadhani ingin bertanya, apa dampak yang terjadi dengan adanya siklus batuan? Saya akan menjawab pertanyaan dari Malika. Dampak dengan adanya siklus batuan bagi lingkungan adalah bermanfaat untuk ekosistem, bisa untuk memadatkan tanah, dan untuk manusia bisa menjadi bahan bangunan, bahan tambang, dan jika terdapat batu mulia bisa dijual mahal, dan batuan bisa juga menjadi lapisan. Oke. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lamsar dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang patahan dan lipatan. Lipatan adalah bentukan muka bumi yang terjadi karena tekanan yang lemah tetapi berlangsung terus-menerus. Dan ada patahan. Patahan adalah bentukan muka bumi yang terjadi karena adanya tekanan yang kuat melampaui titik patah batuan dan berlangsung sangat cepat. Lipatan, bentuk muka bumi karena tekanan yang lemah tapi berlangsung secara terus-menerus. Macam-macam lipatan yaitu ada lipatan tegak, lipatan miring, lipatan rebah, lipatan menutup, lipatan sesar sungkup, lipatan ope, lipatan isoklinal. Macam-macam patahan yaitu ada patahan normal, ada patahan reverse, ada patahan strike, dan ada patahan obliku. Apakah ada yang mau bertanya? Saya Muhammad Irza ingin bertanya, penyebab terjadinya patahan adalah Akibat adanya gaya pada batuan sehingga batuan tidak mampu lagi menahan gaya tersebut. Saya Zara yang bertanya, mengapa pada kulit bumi terjadi patahan dan lipatan? Dikarenakan adanya tekanan yang diberikan oleh penggerakan lempeng tektonik. Saya Muhammad Irza akan menjelaskan tentang bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, dan tanah longsor. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Tsunami adalah gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan hingga lebih 900 km per jam, terutama diakibatkan oleh gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Gunung meletus adalah fenomena alam saat berbagai material vulkanik seperti abu, gas, lava, dan batu dilepaskan dari dalam gunung api ke permukaan bumi melalui letusan yang disebabkan oleh adanya tekanan magma di bawah permukaan. Banjir adalah peristiwa berlimpahnya air yang meluap hingga meluap ke daratan, penyebabnya karena curah hujan yang tinggi dalam waktu yang lama. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan atau material campuran tersebut yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Penyebabnya biasanya karena hujan yang curah dan batuan yang kurang kuat. Sekian dari saya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Zara yang bertanya, apa yang dimaksud dengan gelombang seismik? Izin menjawab pertanyaan dari Zara. Gelombang seismik adalah rambatan energi yang disebabkan karena adanya gangguan di dalam kerak bumi, misalnya adanya patahan atau ledakan. Saya Lamsar ingin bertanya kemana air tsunami jika sudah terjadi. Izin menjawab pertanyaan Lamsar. Air tsunami yang sudah terjadi akan kembali lagi ke dasar laut. Masih ya balik.